Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bayu Sadara Wiratama, dosen dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang saat ini akan mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Berikut ini adalah penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu bersama tim dosen lainnya, yaitu Epidemiologi 1. Epidemiologi 1 ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa semester 1 Prodi Magister Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM, di mana di dalam mata kuliah Epidemiologi 1 ini bertujuan untuk mengenalkan prinsip konsep dasar mengenai epidemiologi dan terapannya dalam bidang kesehatan masyarakat, terutama untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Nanti mahasiswa akan belajar mengenai prinsip metode epidemiologi, investigasi epidemiologi, cara melakukan summarization data, melihat mengukur beban penyakit, dan menggunakan statistik dasar untuk menjelaskan gambaran kesehatan populasi. Kemudian topik-topik mata kuliah yang diampu di dalam mata kuliah ini adalah salah satunya perkembangan epidemiologi, surveillance, penggunaan rate ratio untuk mengukur frekuensi penyakit, pengukuran beban penyakit, dan juga penjelasan mengenai berbagai jenis studi, desain studi di bidang epidemiologi. Di dalam mata kuliah epidemiologi 1 ini akan ada group discussion, teamwork, kemudian juga ada tutorial, individual assignment, dan juga case study. Ini adalah expected learning outcomes dari Prodi Magister Kesehatan Masyarakat yang termasuk di dalam mata kuliah epidemiologi 1, yaitu ELO nomor 2, Able to Analyze Public Health Program from 5 Core Public Health Principles, dan ELO nomor 6, Applied Theories and Principles in Public Health Field Concentration or TREX. Di mana dari kedua itu disusunlah course learning outcome berjumlah 11 yang itu berhubungan dengan masing-masing mata pembelajaran. Di dalam kuliah epidemiologi ini akan terdiri dari 4 modul, di masing-masing modul memiliki unit yang berbeda. Di mana modul 1 ada 3 unit, modul 2 2 unit, modul 3 3 unit, modul 4 ada 4 unit. Modul 1 akan berbicara mengenai prinsip epidemiologi, kemudian juga diagnosis dan screening, serta pengukuran data mengenai angka epidemiologi. Modul 2 akan bicara mengenai disease dynamics, modul 3 nanti akan bicara mengenai desain studi, dan modul 4 berbicara mengenai kausalitas dan asosiasi di dalam epidemiologi. Epidemiologi 1 akan diajarkan melalui metode blended learning, di mana akan ada sinkronus dan asinkronus. Untuk asinkronus adalah berupa pemberian video kuliah yang sudah direkam, dipecah dalam satu video berisi sekitar 8-10 menit, dan mereka diwajibkan menyelesaikan video-video tersebut dalam waktu minggu untuk satu unit. Yang kemudian nantinya di akhir minggu atau di ada jadwal tertentu nanti akan ada setelah sesi asinkronus adalah sesi sinkronus, yaitu sesi tutorial, di mana total ada 6 tutorial, 2 di modul 1, 1 di modul 3, 3 di modul 4. Dan dari situ sesi sinkronus juga akan dilakukan berupa review, di mana review ini akan dilakukan di hari terakhir tiap modul atau sebelum asesmen modul. Di mana review ini akan berisi review dari seluruh unit di dalam modul tersebut. Ini adalah daftar tenaga pengajar dipimpin oleh Dr. Iris Handono Ahmad. Kemudian ada saya, Bayu Wiratama, sebagai dosen yang akan mengikuti serdos ini. Kemudian ada Dr. Bayu Sasongko, Dr. Lukman Ade Chandra, Dr. Citra Indrani, dan Dr. Reni Arisanti. Ini dari course listnya, modul 1 adalah Epidemiologi Application in Public Health, terdiri dari 3 unit, Surveillance Outbreak, Measuring and Disease Frequency, Diagnosis and Screening. Kemudian ada Assessment dan Review. Assessment dan review dari semua modul akan dilakukan oleh saya.
Kemudian modul 2 Dynamics, Lateral History of Disease and Level of Prevention, Transmission Dynamic Reproductive Rate, disusul review dan assessment modul 2. Modul 3 terkait epidemiological design, ini yang saya ajarkan juga, adalah Introduction and Observational Study Design 1 dan Observational Study Design 2. Kemudian yang Experimental Design akan diajarkan oleh teman dosen yang lain. Assessment dan Review, modul 3, di akhir dari modul 3 unit 3. 4 association and causation, ada epidemiological approach to association and causation, bias and confounding, effect modification, dan appraising epidemiological publication. Kemudian ditutup dengan assessment dan review dari modul 4. Semua materi dan penugasan serta video asesmen pre-recorded yang harus diselesaikan oleh mahasiswa ada di dalam ELOC, yaitu sebuah learning management system yang dimiliki oleh dengan link akses seperti di layar. Nanti untuk keperluan evaluasi, Bapak dan Ibu asesor akan kami berikan akses untuk ke dalam ELOC Epidemiologi 1 untuk melihat video-video dari saya yang sudah di pre-recorded yang tersedia di dalam ELOC, yaitu untuk modul 3 unit 1 dan 2 itu adalah video pembelajaran oleh saya. Kemudian untuk asas di epidemiologi 1 kita punya 4 jenis assessment, di mana yang pertama adalah mini quiz. Di tiap unit akan ada mini quiz. Jadi total nanti ada mini quiznya sejumlah dengan unit yang ada. Kemudian ada individual assignment, ini tugas yang harus diselesaikan sebelum tutorial dimulai. Tadi kalau mini quiz 20%, individual assignment 20% juga. Di mana individual assignment ini sejumlah tutorial yaitu ada 6. Kemudian partisipasi mahasiswa selama tutorial juga akan kami beri nilai sejumlah total nanti setara dengan 20%. Kemudian 40% sisanya adalah dari total nilai modul assessment untuk masing-masing modul. Jadi nanti ada 4 kali assessment untuk tiap modul, yang nilainya nanti di total setara dengan 40%. Berikut pembagian komponen menurut CLO, dan ini adalah referensi buku ajar dan beberapa jurnal yang akan digunakan di dalam epidemiologi 1. Salah satunya adalah buku ajar yang diterbitkan oleh tim dosen, yaitu buku ajar epidemiologi. Dan itu juga ada buku ajar epidemiologi secara umum yang biasa digunakan oleh ahli-ahli epidemiologi dalam mengajarkan, yaitu milik Cordis. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan contoh pengajaran secara sinkronus, yaitu pengajaran dalam terkait dengan review modul 3. Karena modul 3 yang kuliahnya saya ampu, jadi itu yang akan digunakan sebagai contoh pembelajaran review modul 3. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti sesuai jadwal, kita akan melakukan review dari modul 3 yaitu Epidemiological Study Design. Di mana nanti ini untuk memandu reviewnya kita akan buat biar sedikit menarik dengan kuis kita dengan Mentimeter, kemudian baru akhir nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait modul 3 yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, sebelumnya kembali kan mungkin sudah pada kenal semua, sudah bertemu di review modul-modul sebelumnya. Ya, nama saya Bayu Satria Pratama. Di sini nanti kita akan review sebagai bagian dari mata kuliah Epidemiologi 1. Oke, kemudian mungkin sebagai pertama, teman-teman mahasiswa bisa ini ya, join dulu Mentimeter ya. Bisa diklik, ini bisa di QR code, di scan gitu. Sudah semua?
Sudah? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Sudah. Oke. Kalau misalnya belum bisa, nanti tinggal buka Mentimeter terus masukin code-nya ini. Ini nanti kalau misal ada yang nggak bisa, bisa buka chatnya. Oke, mungkin yang pertama sudah bisa dibuka Mentimeternya. Mungkin yang pertama ini, mana yang bukan deskriptif study? Yang bukan deskriptif study. Iya, itu tiga, tujuh, oke. Sudah semua ya? Ya, ini harusnya tiga, tiga, tiga semua. Ada berapa yang milih semuanya? Baru empat. Ini kok nggak semua ada yang milih case control atau cross sectional? Ya, jadi yang deskriptif hanya dua ya, yang ini. Yang lainnya adalah observational analytic. Jadi case report, case series itu observational deskriptif karena tidak ada hipotesis. Ya, kemudian dari yang cross sectional, case control, sama cohort itu ada observational analytic. Karena mereka punya hipotesis yang ingin dibuktikan. Oke, kita lanjut. Bentar. Ini, ya, mana yang merupakan karakteristik dari case control? Oh, option 4-nya kepilih, biarin aja ini. Dipilih satu, dua, atau tiga, atau empat. Oh, tempat ke question 4 ini harusnya benar. Bentar, ini kenapa option 4-nya nggak muncul? Harusnya di sini muncul option 4, similar number of case and control gitu. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis ini. Kemarin dicek sudah keluar kok, nggak keluar. Jadi ini similar of expose, non-expose. Yang ini similar number of case and control. Yang mana? Kalau case control itu similar number of expose and non-expose atau case and control? Case dan kontrol dokter, tapi sudah terlanjur. Tidak lanjut, nggak apa-apa. Oke, ini karena kesalahan ini. Dan ini pasti dia bukan prospektif ya, dia retrospektif. Terus tidak bisa ukur risk ratio. Dia hanya bisa mengukur odds ratio. Dan yang numbernya similar tuh bukan expose non-expose, tapi yang case and controlnya. Nah ini, mana yang paling detail, mana yang paling bagus, yang paling secara metodologi paling bagus dari 1 sampai 5 ini, silakan diurutkan. Oh, sudah benar semua. Kenapa RCT lebih bagus dari kuasi? Ada yang mau berpendapat? Kenapa memilih RCT di atasnya kuasi? Itu mungkin Mas Danindra. Karena ada komponen randomisasinya, Pak. Ya, karena ada elemen randomisasi. Randomisasi itu menjadi penting di dalam sebuah studi. Kalau boleh dijelaskan lagi, randomisasi itu kenapa menjadi titik poin penting dalam sebuah studi? Mungkin karena randomisasi biasanya kovariatnya bisa terdistribusi merata di antara dua kelompok gitu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi, randomisasi menjadi penting karena dia punya kemampuan ketika randomisasinya berhasil, covariat yang kita teliti maupun yang tidak diteliti itu bisa terdistribusi rata. Artinya tidak ada perbedaan
lagi distribusi kovariat yang artinya tidak ada pengaruhnya lagi dia terhadap desain studi apa terhadap studi kita. Kemudian masih sama kohort ya, karena dia tipikal masih eksperimental dibandingkan dengan observasional lebih bagus eksperimental. Walaupun mungkin ada satu dua kondisi tetap apa kohort lebih bagus ya bisa saja. Contohnya seperti kalau misal mau bicaranya yang spesifik konteksnya adalah efektivitas vaksin gitu, bukan efikasi ya, yang observasional ini lebih bagus. Tapi ini konteksnya seluruh secara general ya seperti ini RCT lebih bagus dari kuasi, kuasi di atas cohort, cohort di atas case control di atas survei. Kemudian yang terakhir, kelebihan utama dari sebuah RCT. Ya, kalau memilih 5 ability to establish causality, ada yang mau menjelaskan kenapa kok memilihnya ability to establish causality? Bagiannya dari RCT yang bisa seperti itu. Atau apa yang bisa, bagian kausalitas mana yang bisa dijelaskan paling kuat oleh RCT? Mungkin Mbak Niken? Ini dokter, karena X itu kan gold standar ya untuk membuktikan bahwa intervensi itu benar-benar apa namanya menyebabkan suatu hasil. Cara dibandingkan dengan yang lain, dia kuat di mananya? Ini mengisolasi efek intervensinya mungkin dokter. Ya, betul. Dibandingkan dengan kuasi, dia kuat dia mengisolasi efek intervensinya dengan tadi randomisasi. Kemudian juga kausalitasnya makin kuat karena dia bisa temporalitas terpenuhi. Terus di RCT juga biasanya kita bisa melihat dose respon juga. Selain juga yang lain. Kalau biological plausibility mungkin tidak harus dengan desain tertentu, tapi kalau tadi yang mau melihat benar-benar efek intervensinya, diisolasi dilihat kuat ya, salah satunya yang paling kuat adalah RCT karena kemampuan randomisasinya tadi. Sehingga kausalitasnya paling tinggi dibuktikan dengan RCT. Iya, ini mungkin sedikit dari yang kemarin ya. Jadi kalau secara garis besar yang dipelajari kemarin itu seperti ini. Ada deskriptif, kemudian ada observasional analitik, dan namanya kohort. Kita pelajari kemarin kohort, case control, cross sectional, ecological. Ya, kemudian nanti di epidemiologi dipelajari yang hybrid design ini. Dan kemarin juga ada eksperimental mulai dari yang pre, kuasi, sampai yang RC. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan dulu dari epidemiologi study design yang belum jelas berkaitan dengan topik yang mau diteliti mungkin nanti pas proposal tesis. Kira-kira kalau cohort dengan case control itu bisa nggak case control itu dia menjadi lebih, ya nggak, tidak mungkin sama ya seperti cohort gitu. Tapi kalau kita buat kelemahan case control kan karena dia ini ya retrospek. Nah, kira-kira gimana caranya case controlnya itu retrospektifnya tidak terlalu jelek gitu. Saya bisa meminimalisir efek retrospektifnya atau efek recall biasnya bisa diminimalisir. Ada yang punya kira-kira case controlnya seperti apa? Diapain kira-kira? Mas Faris, ada ide? Mungkin kalau untuk
recall bias mungkin bisa menggunakan sumber informasi yang lebih objektif seperti kayak data rekam medis ataupun catatan dari pemerintah atau administratif gitu. Ya, yang pertama dia akan catatan atau rekam medis sehingga lebih terdata. Kita tidak perlu menanyakan secara langsung. Kemudian kalau variabel-variabel yang kita tidak ada di rekam medis, kita butuh tanya gitu. Ada insight mungkin atau pendapat bagaimana caranya meminimalisir recall biasnya. Mbak Irunisa, Kenapa, Dok? ada pendapat gimana caranya kalau datanya ada di rekam medis kita bisa pakai, tapi yang tidak ada di rekam medis seperti pengetahuan gitu atau persepsi gitu kita pakai case control. Cara meminimalisir risk biasnya gimana? Ada pendapat mungkin? Mungkin bisa digunakan kuesioner yang sudah terstandar dok, terus nanti enumeratornya juga dilakukan pelatihan untuk mewawancarainya. Oke. Ya, salah satunya memastikan dulu instrumennya standar dan enumeratornya training dengan benar. Kemudian juga ada untuk minimalisir lagi ada pendekatan yang namanya incident case control, yaitu kita menggunakan case-nya adalah case baru dideteksi. Jadi tidak menggunakan kasus kontrolnya yang diambil yang lama. Karena kalau kita gunakan yang lama atau kadang istilahnya disebut case control itu sebagai contoh misal mau penelitian tentang tinggi gitu. Kita mau penelitian case control tinggi. Nah, kita pakainya data dari dinas. Yang itu adalah data dari misal dari Januari gitu sampai Juni. Nah, Januari itu rentan recall bias besar kalau kita mau tanya tentang pengetahuan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah gunakan yang baru. Jadi yang baru dideteksi mungkin Juli-Juli seperti ini. Kemudian ya otomatis penelitiannya akan lebih panjang karena kita harus menunggu. Tapi ketika dengan cara seperti itu case-nya dan kontrolnya akan minim recall biasnya akan berkurang. Karena dia masih baru dideteksi dan kita bisa yakin bahwa pengetahuannya belum berubah. Karena kalau misalnya dia sudah dideteksi lama, itu ada kemungkinan pengetahuannya sudah berubah karena efek tadi dia kena case, kemudian dia sudah terpapar banyak, pengetahuannya sudah tidak menggambarkan pengetahuan sebelum dia jadi case. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan juga menggunakan pendekatan namanya incident case control. Kemudian mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti jangan lupa setelah review ada assessment modul 3 yang itu perlu dikerjakan juga sebagai bagian dari penilaian. Nanti bisa diakses elok. Nanti juga kalau misalnya masih ada yang belum jelas setelah review ini, setelah assessment ya bisa bertemu langsung dengan dosen di ruang dosen kalau mau butuh diskusi atau tanya langsung ke via email maupun menanyakan apa ketika kuliah yang lain atau ketika review yang berikutnya juga masih bisa. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian review hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat mengerjakan modul assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih.